Nabi Muhammad itu kan pakai onta. Ya kita wahin ini ya pakai mobil, pakai kendaraan. Jangan dibid'ahkan. Naik mobil bid'ah aja harau. Abot mencari onta kita. Nabi Muhammad jangan kadang pakai mobil, pakai onta, sidin pakai kuda. Nah, jadi bila pakai mobil bid'ah, pakai HP bid'ah, pakai mic bid'ah juga. Pakai lampu bid'ah, harau bid'ah sebagian. Muha kita gen bid'ah sebaratan kan ada di zaman Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Khususan al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki usuli wa furu'i an Allah yataghashsha bir-rahmah wal-maghfirah yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi fid-dini wad dunya wal akhirah ala man nawabi salafuna salihun wa ala man nawabi syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafiz Bisri Nabi wa Ali Nabi Bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Pertama-tama diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat kan sholat subuh ya Allah. Nah itu pertama kali diwajibkan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tatkala malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke atas langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat yang asalnya 50 rakaat bakurang dengan sebab Nabi Musa ya kan, dengan sebab Nabi Musa bakurang menjadi 5 waktu. Asalnya 50 ya kan, 50 waktu, kemudian bakurang 5 bakurang menjadi 5 waktu. Dan yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yaitu salat subuh. Nah, kan Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj malam ya Allah. Malam. Sepertiga malam lebih tepatnya, tengah malam. Subhanalladzi asra bihi lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya lailan. Lailan ini ulama tafsir mengatakan bahwasanya sepertiga malam. Makanya orang beramal beribadah itu sepertiga malam itu bagus. Apapun amal ibadah yang dilakukan di sepertiga malam itu afdol, baik. Entah itu baca Qur'annya, entah itu baca salawatnya, entah itu berzikirnya, entah itu berdoanya. Apapun amaliyah yang dikerjakan di sepertiga malam bagus. Kenapa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj seperti di sepertiga malam. Isra Mi'raj ini pianlah hadiah yang paling mulia yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kan Isra Mi'raj ini kan asalnya Nabi Muhammad itu sedih. Sedih karena apa? Dua orang yang meninggal. Yang pertama Siti Khadijah yang meninggal, sedih Nabi Muhammad. Kemudian pulang paman Nabi meninggal, ya kah? Abu Thalib, paman Nabi Abu Thalib kan sedihnya Allah. Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, sedih Nabi Muhammad SAW di tahun itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW, ya diperjalankan, ya kah? Nah, diperjalankan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik burak ya Allah. Burak tuh kendaraan akhirat ya, kalau kendaraan di dalam surga. Nah itu burak. Di Banjar ini kan ada burak, mun burak banyak. Mun burak banyak aja di Banjar sini. Amunnya burak kendaraan Nabi yang ditunggang oleh Nabi Muhammad SAW mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah itu burak kendaraan surga. Jadi burak ini dimana inyam sejauh mata inyam memandang saya tujuannya berluncat. Burak kendaraan Nabi nah naik itu Nabi Muhammad SAW itu beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menghimungi hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad SAW melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam surga dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian pulang dilihat kejadian-kejadian apa-apa yang terjadi di dalam neraka. Nah ini gambaran di dalam neraka, ya Pak. Nah, kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya untuk sholat, ya kan? Yang asalnya 50 waktu, kemudian berkurang dengan berkat dengan sebab Nabi Musa berkurang menjadi 5 waktu. 5 waktu. Nah, dan pertama kali, artinya yang pertama kali ngarannya malam hari ya Allah Nabi Muhammad itu diwajibkan, artinya pertama kali sholat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh. Nah makanya di sini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jasidin awwalu ma furidati sholah rakaatain. Pertama kali diwajibkan lawan Nabi Muhammad SAW sholat itu 2 rakaat. 2 rakaat. Kita harus tahu sejarah sholatnya ya Allah. Nah jadi Nabi Muhammad diwajibkan pertama kali sholat subuh. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu caranya. Kan hanya datang. Ya Allah, hanya datang. Jibril boleh mengajarkan lagi. Jibril kan lagi waktu itu lagi mengawal Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian sampai bulik daripada Isra Mi'raj, ya kan? Dari Sidratul Muntaha bulik ke kota Makkah. Nabi Muhammad SAW waktu itu sholat subuh jadi nggak tahu lagi caranya. Padahal diwajibkan sholat subuh sudah, cuma sedang nggak tahu. Lalu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah lalu Nabi Muhammad SAW pertama kali sholat yang beliau kerjakan sholat zuhur. Makanya zuhur, arti zuhur itu bahasa Arab ya, kalau bahasa kitanya zuhur itu nampak. Zohara, nampak. Kenapa jadi zuhur itu disebut dengan sholat nampak? Ya karena Nabi Muhammad SAW pertama kali menampakkan sholat, mengerjakan sholat zuhur. Nah, ya walaupun diwajibkan itu sholat pertama kali diwajibkan sholat subuh.
Artinya Nabi Muhammad itu ya kalau belajar Josidin. Belajar Josidin. Kalau pang Nabi Muhammad mantang-mantang Nabi kada ada belajaran, kada ada tetap belajar Sidin. Siapa guru Sidin? Sayyidina Jibril alaihissalam. Fa uqirrat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Kemudian pulang ujar Sayyidatuna Aisyah, sholat safar itu dijadikan diringkas menjadi 2 rakaat, wa utimmat sholatul hadar, dan sholat orang yang hadar, orang yang kada musafir itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad tatkala hijrah ke kota Madinah, wah itu Nabi Muhammad mengerjakan sholat ar-rubaiyah, karena kan mulai Mekah Madinah itu kan lumayan jauh, ya kalau lumayan jauh. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai Mekah munwah ini kan nyaman baka mobil ya, kalau kada kerasaan jauh nang kayak apa aja, perjalanan 2-3 jam gitu biasa mobil ya kah berkendaraan. Nabi Muhammad naik onta Sidin, naik onta ya kah, naik onta naik berjalan batis ya kah. Nah, karena perjalanan mulai kota Mekah ke Madinah itu jauh, nah lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat ar-rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, supaya mempermudah ya kalau di dalam perjalanan kada berat. Amunnya 4 rakaat kan ya mungkin sudah awak uyuh 4 rakaat pulang sembahyang. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, fa uqirrat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Dan sholat yang dalam orang yang keadaan musafir itu dijadikan jadi 2, diringkas maksudnya. Wa utimmat sholatul hadar, dan orang yang tidak musafir, orang yang mukim itu disempurnakan menjadi 4. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari anha radhiyallahu anha summa hajara fa furidat arba'an wa uqirat sholatus safar alal awal. Riwayat daripada Imam Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, fa furidat arba'an, diwajibkan 4 rakaat, wa uqirat sholatul safar alal awal, dan diringkas sholat orang yang musafir. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka apabila dikerjakan karinganan-karinganan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kan sholat qashar ini kan keringanan dari Allah. Keringanan itu supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan lawan kita. Bilanya musafir supaya kita itu mudah, maka dijadikan sholat qashar. Nah Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Sidin ketujuh munnya keringanan ini kita kerjakan. Kan ada juga ya kalau orang kada jangan alih sembahyang qashar tuh, sembahyang tam, sembahyang sampurna aja. Ada juga yang kayak itu ya kalau ya kada apa-apa juga. Cuma Allah Subhanahu wa taala senang yuhibbu an tu'ta rukhasahu apabila kita melakukan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ya mun munnya dalam keadaan musafir ya kalau ya lakukan sholat qashar. Sholat qashar kama yakrahu an tu'ta ma'asih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci apabila ada orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala suka apabila keringanan yang diberikan dikerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala murka apabila kemaksiatan dilakukan. Biasanya kita ada dalam bis rajen ya kalau amunnya bakandaran seorang tuh kan nyaman. Yang kali itu dalam bis biasanya 4 orang tuh rajen.
4 orang misalnya, ya ibaratnya mulai sini ke rantau atau mulai sini ke hulu sungai saumpamanya. Namunnya 4 orang ini kan tasara orang hendak bersinggah nang kayak apa? Apabila bersinggah ada kawas orang, tasara orang 4 orang ngarannya. Nah, yang ngalihnya tuh biasanya lah waktu zuhur sampai orang kada bersinggah. Nah, ngalih nek. Nah, kayak apa solusinya? Pian pasang niat jamak. Pasang niat jamak, misal pian mulai handal bakti, hendak ke hulu sungai yang seumpamanya 4 orang. Sekalinya sampai zuhur, azan zuhur nih. Allahu Akbar, kada bersinggah orang terus saja. Bapadah kada juga kita kena aja semua, kada juga bapadah. Terus saja. Sekalinya parak asar, tetap aja sih din kada bahasa singgahan. Nang kayak apa kita? Pasang niat aku menjamak takhir salat zuhur ke asar. Nah, itu tuh amunnya pian kada memasang niat jamak nang kayak itu mengkodo jadinya. Mengkodo karena kan syarat orang menjamak itu niat dahulu. Niatul jamak. Ya kah? Niat syarat orang menjamak tuh ya Allah berniat dahulu. Nah, berniat. Jadi sebelum keluar waktu lah berniat tuh. Amunnya pian di jalan misal umpamanya azan zuhur kada bersinggah orang nek sampai asar kada bersinggah juga pian kada mandak niat jamak, maka dikatakan salat zuhurnya pian mengkodok. Nah, Ini jadi niat ya kalau niat misalnya orang kada bersinggah misalnya misalnya pangguru jar ulun berniat zuhur menjamak ke asar, berniat sudah masang niat dah sampai asar guru kada singgah lagi orang nih kada singgah ke masjid lagi masuk waktu maghrib nah kayak pak paksa mengkodok maghrib kada kau dijamak kayak pak menjamak maghrib pian paksa mengkodok ya kah keluar waktunya ada kawa lagi keluar waktu antah dilakukan waktu asar ke zuhur ya kalau sholat asar ke waktu zuhur, entah waktu sholat zuhur ke waktu asar. Kalaunya asar ke zuhur berarti takdim ngarannya ya kalau. Bilanya zuhur ke asar menggawinya nih berarti takhir. Nah, kalaunya ke maghrib tuh ada kawai maghrib ya kisahnya. Kada kau tak keluar sudah waktunya habis dah. Itu kodo ya lagi ya. Tapi boleh ya kalau mengkosor kalau 82 kilo boleh mengkosor kemarin sudah dijelaskan ya Allah lah pokoknya yang dimaksud 82 kilo ini tujuan kita bukan sampai 82 kilo dulu berjalan hanya boleh mengkosor kada misal kita nih menghidupi starter mobil atau kendaraan nah hendak kemana aja orang hendak ke rantau berapa kilo mulai sini ke rantau lebih pada 82 kilo pian keluar pada gambut seumpamanya atau keluar pala 6 sampai gambut azan zuhur boleh pian sembahyang mengkosor nah itu Allah samalam kada nang ibaratnya pian berjalan dulu mulai handel bakti nih berjalan dulu sampai malah hati pakai map pulang ini mulai handel bakti sana sampai kan 82 kilo kada usah batakon nang kayak itu tujuan seorang 82 kilo kah belum nggak kalau sampai 82 kilo atau lebih tujuan kita nih tujuan perjalanan kita maka boleh ketika keluar pian daripada kota Banjarmasin atau handel bakti keluar pian handel bakti boleh pian mengkosor sholat. Nah kebanyakan orang nang itu rejennya kalau kita nijar di jalan sampai kah 82 kilo atau belum kah biasanya rejen bilangnya ziarah kada tunuraya rejen ya kalau nang itu rejen sampai kan 82 kilo jar. Nah itu bukan ukuran kita kada tapi niat kita tujuan kita kemana tujuan kita ibaratnya ke Surabaya ini kan lebih pada 82 kilo sampai ke Samsudin Nur kada usah lagi berpikir ini 82 kilo kah mulai handel bakti ke bandara atau belum kah kada usah berpikir nang kayak itu lagi langsung aja sholat kosor kenapa karena tujuan kita lebih pada 82 kilo nah itu paham aja ya kalau nah jadi sholat kosor itu sangat dianjurkan ya kan disuruh innallaha yuhibbu an tu'taru khosahu Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini dikerjakan
kama yakrahu an tu'ta ma'asih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci apabila kemaksiatan dikerjakan. Nah, jadi kita dianjurkan lah. Bagus mang sembahyang kosor nih. Ya kalau pang batakon nih, mana aja afdolnya? Sembahyang kosor kah? Sembahyang sampurna kah 4 rakaat? Kalau dalam keadaan musafir maka dia afdolnya sembahyang kosor. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Ya kan? Mengamalkan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan lawan kita. Kemudian an bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asih. Rawahu Ahmad wa Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban fi sahihaihima. Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Huzaimah, Ibn Hibban di dalam sahihnya. Wa fi riwayatin ukhra kama yuhibbu an tuta'azaimahu. Di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala suka apabila dikerjakan keinginannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu jasidin bilanya musafir sembayangnya dikosor. Nah, katujuh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan. Wa Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara salasan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik onta, Nabi Muhammad itu kan pakai onta. Ya kita wahin ini ya pakai mobil, pakai kendaraan. Jangan dibid'ahkan. Naik mobil bid'ah aja harau. Abot mencari onta kita. Nabi Muhammad jangan kadang pakai mobil, pakai onta, sidin pakai kuda. Nah, jadi bila pakai mobil bid'ah, pakai HP bid'ah, pakai mic bid'ah juga. Pakai lampu bid'ah harau bid'ah sebagian. Muha kita gen bid'ah sebaratan kan ada di zaman Nabi Muhammad. Nah jadi Nabi Muhammad SAW itu kendaraan sidin onta. Sidin naik onta. Onta Nabi Muhammad SAW itu warnanya merah. Onta Nabi Muhammad tuh merah. Ya onta larangai bahasanya. Ya onta tuh kan bilahnya warna abang, itu ontanya tuh larang. Kan bisa jolon lagi melihat onta abang nah. Padahal ditarim tuh pian anu takutan non ontaninya anu bilanya sarek tuh ingat apa jorang tuh pandandam gak jorang tuh. Ini bilanya sarek sekalinya melihat sarek lan orang tuh seminggu datang tetap ingat nyelon kita. Nah, onta tuh itu sifatnya. Lalu hendak magai, hendak menyodor aja tuh kan makanya takutan non onta tuh rajin. Melawan kuda ketujuan tuh. Melawan onta, wah. Melawan onta. Nabi Muhammad itu naik onta sedin ketujuh. Lawan onta nih kan, ini bilanya bahasa kita pakai kendaraan nih minyaknya irit model. Onta tuh kan bilanya minum lawasnya, lawas tapi bilanya jalan tahan aja sehari 2 hari kada minuman. Onta tuh perjalanan jauh bagus onta nih pian. Tapi kan namunnya kuda ya atau binatang-binatang yang lain itu kan semut makan. Kalau onta tuh kadanya ini sekali aja makan nah. Ya kah tahan ya sehari kada makan tahan nya. Onta. Nabi Muhammad kana idza stawa ala ba'irihi, tatkala naik ke atas ontanya, kharijan ila safar, bertujuan hendak musafir, kabbara salasan. Sidin bacaan sidin nih. Nabi Muhammad bilanya menaiki onta hendak musafir nih. Nabi Muhammad bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir ini bacaan Nabi Muhammad menaiki kendaraan. Bagus jawaban. Pian misalnya bobot kendaraan nih, baca ini bacaan. Ingat niatakan mutabaah mengikut Nabi Muhammad SAW. Kabbara salasan, Nabi Muhammad bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala, kemudian membaca subhanalladzi sakhkharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah itu bacaan Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal bir
wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas shahib fis safar wal khalifah fil ahal. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il manqalabi fil mal wal ahli wal walad. Ini bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau naik naik kendaraan, naik onta, naik kendaraan sama aja juga ya kalau. Nah, jadi intinya bilanya bobot mengkawa di mobil ya kan tulisan nah bagus tulis. Jadi bilanya hendak kada beristilah hafale atau berkendaraan misalnya ya kah, atau pin tahulah di Google-nya ada kada. Biasanya di Google nih tahu taruh saja jen bacaan naik kendaraan oleh naik kendaraan. Nah ada ya nah dasar hebat di Google nih ada bujur tangannya nah subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada nah tinggal tambahi takbir aja 3 kali ya kah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ditarim tuh pian lah mobil kendaraan itu di sana tuh bertulisan kayak ini beratan pian bertulisannya yang di kilometer kan ngarannya tuh kilometernya. Oh itu bertulisan gini Bang, wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah bagus pian ya kah, kada mun hendak tahu bacaannya ya ada di Google coba pian bacaan bacaan naik kendaraan pian nah kena pian fotokopi kati apa ke sarapiannya mun ada orang berjual kapannya bagus lagi lah. Nah, jadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hingga situ yang paling handap ya kah. Mun hendak panjang ada lagi Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir wa taqwa min amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas shahib fi safar wal khalifah fil ahal. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'il safar wa ka'abatil mandar wa su'il manqalab fil mal wal ahal wal walad. Ini bacaannya panjang ya kah, mun nyiapin handap-handap ya deh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakharana lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah bacanya jalan naik lagi ya kah. Ini bacaan Nabi Muhammad bila naik kendaraan. Wa idza raja'a qalahunna, bilanya sidin datang pulang daripada bepergian ada bacaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ketujuh bacaan. Nabi Muhammad itu ketujuh bacaan sidin. Masuk rumah bacaan, keluar rumah bacaan, naik kendaraan bacaan, balik daripada daripada bepergian bacaan pulang. Ketujuh bacaan Nabi Muhammad ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingat terus lawan Allah. Ini kan apa yang di hati tergambarkan di mulut. Aku jar bujur aku kadang kayak orang bacaan kayak baca Quran kada bisa. Baca salat kada terlihat kayak orang, tapi hatiku ini ingat terus mengaramput. Nya orang bilanya apa yang di hati tergambarkan di mulut. Ya kalau kayak kita nih ya kalau keseharian kita karakter kita nih amunnya hati rigat yang keluar dari muntung nih rigat berataan menyambati orang, memfitnah orang, menggibahi orang, menggosip orang. Tapi kalau nya di hati kita bersih ya kah, yang keluar dari mulut kita memuji orang ya kah, ibadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang ada di muntung kita, gambaran apa yang ada di dalam hati kita. Nabi Muhammad sidin hendak apa-apa itu sidin bebacaan. Keluar rumah bebacaan, masuk rumah bebacaan, naik kendaraan bebacaan, kamu di jalan bebacaan sidin, datang daripada bepergian bebacaan terus. Nabi Muhammad sibuk dengan bacaan. Wa idza raja'a qalahunna, apabila kembali daripada bepergian, taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Ini bacaan Nabi Muhammad bilanya datang
aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Tahu di Google ada kadanya lah. Amunnya bacaan hendak naik kendaraan tadi adalah di Google. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Itu bacaan Nabi Muhammad. Rawahu Muslim fi kitabil manasik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada Jasidin di kitab manasik haji biasanya adanya nenek. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini bagi orang yang berhaji umrah ya kah? Nah, ini kada asing bacaan ini nih. Ini bacaan bulik ya kah daripada bepergian. Jadi bacaan ini katanya berhaji umrah aja, pian ke mana-mana aja bulik, misalnya dari bepergian ke mana misalnya bulik. Nah, bacaannya ini aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat. Sedikit lagi. Diriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang keluar daripada rumahnya. Sumaqala, kemudian man nazala manzilan, barang siapa yang turun dari rumahnya. Turun itu berarti keluar lah. Turun berarti keluar ya kalau man nazala manzilan, barang siapa yang turun daripada rumahnya. Maksudnya ini mungkin datang, bacaan ketika datang mungkin. Man nazala manzilan, turun, ya artinya datang daripada rumahnya. Summa qala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillah halla makanahu, makanan. Man nazala turun itu berarti keluar lah. Turun itu berarti keluar lah. Berarti man nazala manzilan, barang siapa yang keluar daripada rumahnya. Summa qala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai' hatta yartahil min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang dapat memudaratkan kepada dia sesuatu. Nah, jadi maunya kita nih keluar dari rumah, kemudian kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada nih di ratib haddad. Amun pian membaca ratib haddad, ketujuh baca ratib haddad ada bacaan gini. Makanya pian ratib haddad itu bagus. Ya kah? Nah, ratib haddad itu bagus. Seberataan bacaan ada di dalam ratib haddad tuh. Nah, salah satunya ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, daripada kejahatan makhluknya. Nah, jadi apapun ya kah kada kawa memudaratkan kita, entah itu binatang, manusia ataupun jin. Amun kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika keluar daripada rumah. Ini bacaan keluar rumahan. Kita rancak membaca rajin lah. Dalam ratib haddad kada tahun ini bacaan keluar rumah. Rancak membaca rajin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Rancak membaca ini ratib haddad kada tahun ini bacaan keluar rumah. Nah, biar keluar rumah baca ini. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, barang siapa yang keluar rumah, sumaqala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai', tidak bakal menimpa kepadanya sesuatu daripada kemudaratan. Jadi yang bahaya-bahaya ya kah itu kada bakal menimpa lawan inya amun kita membaca ini. Nah, rawahu Muslim wa Malik wa Turmudzi wa ghairuhum. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, Imam Turmudzi dan banyak imam-imam yang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita kawa memakai dan mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita dan guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat.
dan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadinihi wa ala manawabi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.